Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembiayaan syariah. Nah teman-teman, percaya atau tidak, fasilitas pembiayaan sangat dibutuhkan oleh siapa saja loh, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Mulai dari membeli kendaraan hingga mesin atau peralatan untuk kebutuhan bisnis. Dengan pembiayaan, masyarakat diberi kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi pembelian dengan skema cicilan. Namun, bagi kalian yang memegang prinsip syariah dalam transaksi keuangan bisa saja menjadi khawatir terhadap operasional pembiayaan konvensional. Maka, kredit syariah atau pembiayaan syariah menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem kredit syariah atau pembiayaan syariah, pihak bank berperan sebagai pemberi dana atau investor dan pihak nasabah sebagai penerima kredit yang membutuhkan modal. Keuntungan dari kredit syariah atau pembiayaan syariah diperoleh dari bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan syariah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha, pembelian rumah atau properti, kendaraan, investasi, maupun keperluan lainnya. Jadi, secara umum, perusahaan pembiayaan syariah atau PP Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam praktiknya, ada 4 jenis pembiayaan syariah atau kredit syariah yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja syariah. Jenis pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan oleh lembaga keuangan untuk membiayai nasabah yang membutuhkan tambahan modal kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pembiayaan modal syariah, Anda bisa mengajukan pembiayaan dengan periode yang pendek maupun periode yang panjang. Pihak lembaga keuangan biasanya menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan ini kepada individu atau badan usaha. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah adalah jenis pembiayaan atau kredit yang biasanya digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Melalui pembiayaan ini, lembaga keuangan seperti perbankan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga itu pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan atau kredit syariah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pada individu atau kelompok. Sesuai dengan namanya, jenis pembiayaan atau kredit syariah ini digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Anda bisa memanfaatkan pembiayaan konsumtif syariah untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan pembiayaan lainnya yang sifatnya konsumtif. Yang keempat yaitu pembiayaan sindika syariah. Pembiayaan sindika syariah adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa lembaga keuangan syariah bekerja sama dalam menawarkan dana kepada nasabah. Jenis pembiayaan ini biasanya dilakukan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pembiayaan sindika syariah biasanya menjadi solusi yang efektif bagi Anda yang membutuhkan pembiayaan besar dengan risiko dibagi secara adil dan pengembangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI atau persyaratan kesesuaian syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad syariah, baik tunggal dan atau gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan lain, PP Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK. Selanjutnya yaitu prinsip pembiayaan atau kredit syariah. Prinsip pembiayaan atau kredit syariah adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam. Adanya prinsip ini diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha yang didanai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa prinsip dalam pembiayaan atau kredit syariah secara umum terdiri dari yang pertama itu prinsip keadilan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat universal, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, sulm, riswah, dan objek yang dilarang lainnya. Selain itu, ada beberapa prinsip pembiayaan atau kredit syariah yang harus Anda perhatikan. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Kredit syariah atau pembiayaan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit maupun bagi nasabah selaku penerima kredit atau pembiayaan. Dengan kata lain, prinsip bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi secara adil antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang meminjam kredit. Dalam pembiayaan atau kredit syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu pertama akad mudharabah, yang kedua itu akad musyarakah. Yang kedua itu prinsip jual beli. Pembiayaan atau kredit syariah juga menerapkan prinsip jual beli untuk membiayai barang produktif seperti pembelian barang pesanan. Prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah diberlakukan karena adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang. Prinsip jual beli dalam pembiayaan atau kredit syariah menggunakan tiga jenis akad, yaitu yang pertama itu akad murabahah, akad istinah, dan akad as-salam. Nasabah sebagai penerima pembiayaan syariah sekaligus pembeli harus melakukan pembayaran di awal kepada pihak yang memberi pembiayaan. Nantinya, penyerahan barang akan dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga itu prinsip sewa untuk menyewa. Selain prinsip jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, kredit syariah atau pembiayaan syariah juga memiliki prinsip sewa menyewa. Prinsip sewa menyewa dalam pembiayaan syariah pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, hanya saja berbeda dari segi objek transaksinya. Prinsip sewa menyewa dalam pembiayaan syariah disebut juga sebagai prinsip ijarah. Prinsip ini melibatkan penyediaan barang atau aset oleh pihak bank kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip pembiayaan syariah, nah kali ini kita akan menjelaskan terkait akadnya. Mengacu pada laman OJK, pembiayaan syariah umumnya berlandaskan 9 akad sesuai dengan transaksi yang digunakan, diantaranya yaitu satu wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Yang kedua itu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, yaitu malik, sahabil mul, atau bank syariah, dan pihak kedua, amil, mudharib atau nasabah, yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga itu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat yaitu murabahah. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima itu salam. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang keenam yaitu istisna. Adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, mustasni, dan penjual atau pembuat ushani. Yang ketujuh, ijarah. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedelapan yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Selain mengetahui terkait prinsip, akad-akadnya, pembiayaan-pembiayaan apa saja dalam pembiayaan syariah, bagi Anda yang berencana mengajukan pembiayaan atau kredit syariah, ada beberapa cara yang bisa Anda coba. Anda bisa mendapatkan pembiayaan atau kredit syariah melalui perbankan syariah, melalui fintech syariah, atau bahkan pegadaian berbasis syariah. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.